彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Api berwarna biru tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan-lahan menyebar saat itu naik. Sihat Flame, Heavenly Flame menduduki peringkat ke-15 di peringkat surgawi. Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Souls, dia telah kehilangan Sihat Flame ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Souls. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota Hall of Souls. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Flame Mantra adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini kota Pilholy. Anggota Hall of Souls benar-benar mencapai jauh. Xiao Yan tertawa dengan cara yang dingin dan padat. Tedouki dalam tubuhnya muncul seperti banjir karena melesat dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam keadaan yang sangat hati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang tenang, kekuatan orang itu pasti menakutkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Semua itu menyebabkan beberapa riak muncul. Teman yang membandel. Penguasa besar yang berat tiba-tiba diretas dan muncul di mana jaring api telah tergesa-gesa. Desis mendesis. Api hati teratai berkilau bertabrakan dengan Sihat Flame dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis flame surgawi mulai berkelahi liar satu sama lain. Istirahat. Mata Xiao Yan berubah dingin saat erosi. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Itu membawa Firetail yang indah saat itu bergegas menuju orang berjubah hitam. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api bergegas. TR Demon Wayang muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu dikenakan pada orang berjubah hitam tanpa rasa takut akan kematian. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik kembali dan muncul oleh penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya muncul seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Ini menyebabkan kunci spiritual untuk terus-menerus membentuk riak. Orang berjubah hitam itu sedikit berbicara. Dia melihat Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan Lotus Api dan Earth Demon Puppet. Tinju Xiao Yan keras menghancurkan penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Itu tidak terduga bahwa itu orang misterius berjubah hitam ini sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Douzun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukan kesemek bahwa itu siapapun bisa secara acak menguleni, aku tidak punya banyak waktu. Rasa dingin melonjak dalam mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya. Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat mengalir keluar dari telapak tangannya.
Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia tampaknya telah bergabung dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia pindah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Suos, suos. Suara gemuruh yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka telah muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka melihat-lihat orang misterius berjubah hitam di udara. Apakah kamu baik-baik saja? The Little Fairy Doctor melirik ke halaman yang berantakan. Mata ungu keunguannya menatap orang berjubah hitam dengan cara dingin sementara mulutnya mengajukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja." Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa. Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu adalah seorang elit Dou Zun, tidak peduli bagaimana orang menyebutnya." Mata dokter peri kecil berubah dingin ketika dia melihat ini. Sebuah douki abu-abu bertahan di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat di udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. Hehe, dengan mereka berdua melindungi kamu, aku memang tidak dapat melakukan apapun kepada kamu. Mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa itu orang ini cukup kuat. The Little Fairy Doctor tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan aman. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Pil Tower. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar yang legendaris. Aku secara alami harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dari Sekte Xuan mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang kamu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua samar-samar tersenyum. Xiao Yan merenungkan situasi saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Sepertinya hubungan gurunya dengan orang-orang ini dari Pil Tower cukup bagus. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Si dokter peri kecil membalikkan kepalanya, melihat Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis mata rajut. Seseorang dari aula jiwa. Kilau dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak dekat seperti itu menipu dokter peri kecil dan aku. Tianhuo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang didengarnya tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang-orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dari aku. Namun, jika kita harus keluar semua, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. The Little Fairy Doctor membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, Sekte Xuan mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan konflik yang dia alami dengan kelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang-orang dari Sekte Xuan mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan begitu saja. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menarik nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar ruangan. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang telah terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang tepat. Tuan Xiao Yan, aku sudah mengirim orang. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia melihat wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi semalam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk bahu Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao gagal mendeteksi ancaman. Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, para anggota Sekte Xuan mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar Holyfield City. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kami di pameran perdagangan alkemis.
Pria muda berjas putih itu adalah putra dari pemimpin mendalam Xuan Sekte, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa itu ia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pil gathering selama perjalanannya ke Holy Pill City. Orang tua berbaju abu-abu di sisinya adalah Zunse terkenal dari Sekte Xuan mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepuh lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Do Uzong, menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan Sekte Xuan mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena ganas. Tuan Xiao Yan, apakah kamu bermaksud menyerang mereka? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, aku pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka, tempat ini, bagaimanapun, kota Pil Holy. Bahwa itu Chen Xian juga seorang alkemis diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian dari Pil Tower. Selain itu, ada banyak ahli di samping Chen Xian. Kamu akan perlu bertindak diam-diam ketika kamu menyerang atau kamu akan perlu untuk membunuh setiap orang yang menyertainya. Jika tidak kata ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan dari Sekte Xuan mendalam. Pada saat itu, kamu mungkin menghadapi banyak masalah. Setelah semua, di belakang Sekte Xuan yang mendalam, masih ada Sekte Langit mendalam yang hebat. Elder Cheng tersenyum dan mengangguk. Elder Cheng pertama-tama menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara yang sangat besar. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan-lahan masuk. Aula besar dipenuhi dengan banyak rak buku. Dalam sekejap, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api berwarna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang buram. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Keke, aku tidak bercanda. Kamu telah mencapai tingkat alkemis tingkat ke-7 tingkat tinggi pada usia muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata pria tua berpakaian putih itu menyapu kembali Xiao Yan saat dia dengan hangat berkata, aku yang dulu dipanggil Xuan Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan jika kamu memanggil aku seperti itu. Dalam hal ini, pemuda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan itu di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, tidak perlu bagi kamu untuk merasa bahwa itu masalah Sekte Xuan mendalam adalah bercak di kulit kamu. Kota Pil saat ini berada dalam periode yang kacau dan tegang karena masalah pertemuan Pil. Jika hal-hal menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pertemuan Pil. Tier 7 alkemis kelas tinggi. Cao Yingdan dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Keke, kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya meluncur kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Aku pikir kamu semua sudah tahu itu. Keke, bagaimana bisa kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Holy Pill. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berbaju hitam di sampingnya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song King. Aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao Yan selama 5 tes klan besar. Cao Ying dan dua lainnya menjulurkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab.
Karena kami telah menyegel 3.000 api pembakaran untuk jangka waktu yang lama, itu telah menjadi dendam terhadap Pil Tower. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi menghela nafas lembut. Pertama, kita tidak tahu siapa di antara alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan Pil Temu selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Pil Tower. Aturan ini mungkin memberikan satu sakit kepala. Tetapi justru tindakan inklusif dari Pil Tower ini yang memungkinkan Pil Tower tumbuh ke level hari ini. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri.